Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, apa kabar? Tentunya harapan kami para hamba Tuhan, Bapak Ibu jemaat semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Ya, ini renungan di tahun yang baru. Kami bersyukur bahwa ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Kembali satu renungan firman Tuhan yang akan kembali harapan kami dapat menolong Bapak Ibu jemaat terkasih agar di tahun yang baru ini sungguh-sungguh hidup kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Perenungan kita di pagi hari ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, tetapi kita tidak akan membaca semuanya. Kita hanya akan membaca dari ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sesungguhnya hamba-Mu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapan-Mu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku." Bapak Ibu jemaat terkasih, kita semua sudah mengetahui bagaimana kisah dari Lot dan keluarga, di mana kita bisa melihat akhir dari hidup istri Lot yang harus menjadi tiang garam. Nah, firman Tuhan kita di pagi hari ini, saya beri judul hidup yang fokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali lagi akan sama-sama belajar dari kehidupan Lot dan keluarganya, secara khusus dari istri Lot, yang menjadi contoh betapa hidup yang berfokus pada keselamatan yang daripada Tuhan itu sangatlah penting. Ya, karena kalau kita melihat secara keseluruhan konteks cerita dari Lot bagaimana keluar dari lembah Yordan tersebut dan kenapa istri Lot mati, kita bisa melihat bagaimana istri Lot tidak fokus ke depan. Dia menoleh ke belakang sehingga dia harus menjadi tiang garam. Nah, kita dapat belajar yang pertama berbicara tentang di tahun yang baru ini, agar hidup kita penuh dengan kemenangan, yaitu mari kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar fokus dan jangan kompromi seperti Lot. Ada di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita hidup sebagai orang percaya yang benar-benar fokus dan jangan kompromi seperti keluarga Lot. Yang kedua, marilah kita hidup sebagai orang-orang percaya yang benar-benar fokus dan jangan kita terlalu mencintai dunia ini. Dalam konteks cerita ini adalah kota Sodom, seperti istri Lot yang sangat mengasihi, mencintai dunia yang dia tinggali itu, sehingga dia tidak rela dengan terus menoleh ke belakang sehingga dia binasa. Dan yang ketiga, mari kita hidup sebagai orang-orang percaya yang benar-benar fokus dan jangan kita mengadopsi cara hidup kota Sodom seperti anak-anak Lot. Ada di pasal yang ke-19 ayat 30 sampai ayat yang ke-38. Mengadopsi cara dunia itu tidak baik. Mengadopsi hal-hal yang buruk dari dunia itu tidak baik. Bapak Ibu jemaat terkasih, ini adalah tahun yang baru. Mari kita sekali lagi sungguh-sungguh fokus dalam menjalani kehidupan ini. Dan kembali kita belajar dari bagaimana kehidupan keluarga dari Lot. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena sekali lagi kami diberikan kesempatan di tahun yang baru ini, bahwa kami harus sungguh-sungguh fokus dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kembali kami belajar dari kehidupan keluarga Lot,
yang mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan keluar dari kota Sodom dan Gomora, tetapi sekali lagi mereka menjalani kehidupan mereka dengan tidak fokus, sehingga ada hal-hal buruk yang mereka hadapi di depan. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan berkati kami semua dalam setiap kegiatan kami hari ini, tetap dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.